Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa raziquhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, an-nabiyyus shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-abraril qadatil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'ina wal mustami'at, awil musyahidina wal musyahidat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak, serta baik yang hadir maupun yang mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehingga pada pagi yang mudah-mudahan barakat kita diizinkan berkumpul dalam rangka mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Nabi Syafa'at melalui para ulama kita. Mudah-mudahan pertemuan ini sebagai tanda kita mensyukuri, semoga nikmat yang sudah diberi semakin kita nikmati dalam menempuh hari-hari kita sampai mudah-mudahan husnul khatimah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga nikmat yang kita syukuri ini melahirkan nikmat-nikmat yang baru, nikmat-nikmat yang ditambah, yang senantiasa membuat kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan majelis ini senantiasa mengucapkan banyak salawat dan salam kepada Nabi, sehingga kita termasuk yang beruntung mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man salla alaiya salatan sallallahu biha alaihi asyrah. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah balas 10 kali. Dan apalagi di hari Jumat ini yang memang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kemudian tak lupa pula kita mendoakan orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita yang telah mendidik kita
yang telah membesarkan kita, yang dengan jasa yang tak mungkin terbalaskan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang masih hidup menjadi tempat kita mencari pintu surga, diberkahi hidupnya, dimudahkan amal salihnya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah lapangkan kuburannya, Allah limpahkan nikmat kepadanya, dan mudah-mudahan diberikan anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Amin. Doa kita juga untuk para ulama, para guru, ustadz dan ustadzah kita, sekecil apapun ilmu yang mereka berikan, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan aliran pahala yang sebesar-besarnya dari Allah yang Maha menerima. Mudah-mudahan kita pun diberikan Allah SWT apa yang telah diberikan kepada mereka, yaitu mewariskan ilmu yang bermanfaat yang senantiasa mengalir pula pahalanya walaupun kita sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, kembali kita kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Setelah panjang lebar beliau menjelaskan tentang ahamiyat, keutamaan bahasa Arab, kelebihan bahasa Arab, keluasan bahasa Arab, dan tentu saja bahasa yang dipakai atau bahasa orang yang digunakan untuk kitab yang termulia dan digunakan oleh Nabi yang termulia dan merupakan landasan agama yang termulia, tentu mengangkat pula sang pemiliknya, yaitu yang beriman di antara mereka, karena yang diangkat itu adalah yang beriman. Adapun yang kufur, maka dia tersungkur. Karena apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah pasti angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Tambah lagi wallazina utul ilma darajat, dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jadi kalaupun berilmu tetapi tidak beriman juga tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Lalu beliau menjelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa saya sengaja memulai dengan ini, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebab apa? Karena Al-Quran ini kalau tidak diketahui oleh orang bahwa dia dengan bahasa yang luasnya bukan main, yang dalamnya bukan sedang aling-aling, harus mengenali benar bahasa ini. Sebab di ujung permasalahan ini nanti Imam Syafi'i katakan, orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui, tidak memiliki alat dan ilmu untuknya, benarnya saja tercela, apalagi salah. Benarnya saja tetap tercela, apalagi kalau tersalah. Maka tidak sembarangan orang boleh menafsirkan. Tetapi bukan pula maknanya tidak boleh menafsirkan, tidak boleh mentadaburi Al-Quran. Itu harus dibedakan. Sebagian orang mengatakan kita tidak bisa paham Al-Quran. Salah lagi. Al-Quran itu dimudahkan memahaminya, tetapi untuk menafsirkannya, menjadi ahli tafsirnya, itu tidak hak semua orang kecuali yang memiliki alat. Karena tafsir seperti yang sering kita ulang-ulang, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, terbagi 4 tafsir yang tidak mungkin tidak diketahui oleh setiap orang. Artinya siapa membacanya langsung paham. Siapa membacanya langsung paham. Yang kedua, tafsir yang hanya dipahami oleh orang Arab dengan keluasan bahasa mereka. Semakin menguasai bahasa, semakin dalam pemahamannya. Yang ketiga adalah tafsir yang khusus diketahui hanya oleh orang-orang berilmu, para ulama dan fuqaha. Ini tidak bisa diketahui oleh orang yang awam, bahkan sebagian tulabul ilmi juga tidak sampai ke situ. Hanya hak prerogatif yang Allah berikan kepada para ulama, dengan Allah membalas kesungguhan mereka, ijtihad mereka, jihad mereka dalam menuntut ilmu dengan memberikan kalau orang sering menyebutnya ilmu laduni, tapi tidak seperti dipahami oleh kebanyakan orang. Ilmu laduni itu dengan bertapa dan sebagainya, tidak.
Ilmu laduni itu adalah hasil daripada hasil dari gabungan ilmu-ilmu yang dituntut dengan belajar, dengan duduk bersama para ulama, lalu dikembangkan, diilhamkan Allah SWT kepada pemiliknya ilmu-ilmu yang mungkin tak terjangkau oleh yang lain, tapi diberikan jangkauan itu kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu inilah kenapa saya mulai dengan bahasa Arab ini, karena semua pemahaman akan sangat erat kaitannya dengan memahami bahasa Arab. Semakin dalam pemahamannya terhadap bahasa Arab, maka semakin mudah dia memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan semakin jauh dari kesalahan insyaAllah ta'ala. Tetapi kalau dari bahasa Arab saja sudah tidak menguasai, maka insyaAllah ilmu yang lain bisa saja tak terpakai, bisa saja tidak terpakai. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita memahaminya, amin ya rabbal alamin. Lalu beliau menyebutkan bahwa alasan kedua adalah ini dalam rangka nasihah li kulli muslim, nasihat yang harus diberikan kepada setiap muslim, bahwa dia tidak boleh kecuali dengan ilmu, ya, tak boleh kecuali dengan ilmu, dan kalau tidak berilmu mengembalikan kepada orang yang berilmu. Lalu beliau menyebutkan alasan ini dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, qala akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, yakni Ibn Uyainah. Imam Asy-Syafi'i sangat banyak meriwayatkan dari Sufyan Ibn Uyainah. Ya, Sufyan Ibn Uyainah adalah faqihul Hijaz, ulama fikihnya di Hijaz pada masanya, dan muhaddits dan ahli hadisnya. An Ziyad ibn Ilaqah, dari Ziyad ibn Ilaqah, seorang tabi'in thiqah, qala sami'tu Jarir bin Abdullah, saya mendengar Jarir bin Abdullah, yaitu Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul, beliau berkata, bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nushi likulli muslim, saya berbaiat ke Nabi. Kalau baiat itu kan lebih dari wasiat ya. Baiat berjanji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu isi dan klausul perjanjiannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam adalah an lan nushi likulli muslim, untuk nush, nasihat kepada setiap muslim. An-nushu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah an-naqa was-safa, yaitu bersih, jujur dan suci hatinya. Artinya tidak ada unsur hasad, tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur untuk mengerjain orang. Saya berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa nasih, jujur kepada setiap muslim, nasihat kepada setiap muslim. Dan ini sudah dia buktikan, seperti yang pernah kita ceritakan, bahwa dia sepakat harga seekor kuda 300 dirham. Tapi setelah dilihatnya, ditelitinya, ternyata harganya lebih pantas dinaikkan, maka dia naikkan. Dari kesepakatan awal 300, akhirnya dia beli dengan 800. Sebab bagi dia menepati janji dengan Nabi SAW lebih daripada hanya sekedar beruntung. Ia beruntung karena menurut dia patut ini 800, bukan 300. Ini juga kita juga harus juga memperhatikan ini dengan sesama kaum muslimin. Jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain. Belilah dan juallah dengan harga yang wajar, karena tidak mungkin pula tidak beruntung. Tetapi harus nasih kepada setiap muslim, yaitu disampaikan dengan jujur, diterangkan dengan jujur, sehingga tidak ada lagi merasa dirugikan. Kaum muslimin dan muslimat, ini adalah akhlak tertinggi yang dimiliki oleh as-sahabiyul jalil Jarir bin Abdullah al-Bajali, karena janji setianya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi harus Imam Syafi'i ingin mengatakan ini, saya harus jujur dalam masalah ini, bahwa bahasa itu mesti dikuasai oleh siapapun yang ingin memahami hadis dan sunnah
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala akhbarana, kemudian beliau berkata akhbarana Ibnu Uyainah. Kalau tadi dia sebut Sufyan, dia Ibnu Uyainah juga. Sekarang dia sebut akhbarana Ibnu Uyainah. Ia bervariasi dalam menyebutkan syekhnya. Sekarang kadang-kadang sebut dengan Ibnu Uyainah, kadang-kadang sebut dengan Sufyan. Akhbarana Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki, an Suhail ibn Abi Salih, dari Suhail ibn Abi Salih al-Madani, dan bapaknya adalah Abu Salih As-Samman Zakwan As-Samman Az-Zayyat al-Madani, saduq. An Atha ibn Yazid, dari Atha ibn Yazid al-Khurasani, seorang tabi'in thiqah. An Tamim ad-Dari, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Ruqayyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-din an-nasiha, inna ad-din an-nasiha, inna ad-din an-nasiha. Sesungguhnya agama itu adalah an-nasiha, itu nasihat. Inna ad-din an-nasiha, diulangnya lagi, sesungguhnya agama itu adalah an-nasiha. Kemudian diulang lagi oleh Nabi, inna ad-din an-nasiha, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Jadi nasihat sudah kita jelaskan maknanya tadi adalah al-naqa' was-safa, yaitu bersih dan suci. Artinya ikhlas, sama dengan makna al-ikhlas juga. Al-ikhlas adalah minal khulus, yang naqa' was-safa wan nasa'. Artinya tidak ada yang disebut terang seterang-terangnya, berjelas-jelas kalau bahasa kitanya. Jadi agama ini tidak ada yang boleh bergelap-gelap di dalamnya, harus terang seterang-terangnya. Ad-dinun nasihah, dan jujur sejujur-jujurnya. Nabi menekankan ini pada agama itu tersimpul pada kalimat an-nasihah ini. Harus jujur, harus berterus terang, harus amanah dalam baik dalam mengamalkan, menyampaikan dan sebagainya. Baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan dengan Rasul, dengan para pemimpin, dengan sesama kaum muslimin. Makanya ditanya oleh Nabi, oleh para sahabat, qulna, di sini tidak sebutkan riwayat seperti ini, qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa? Maka Nabi jelaskan, an-nasihah, mesti amanah, jujur kepada lillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mentauhidkannya dan menjauhi syirik kepadanya, kemudian dengan mencintainya lebih daripada mencintai selainnya, tidak menyekutukannya, mencintai yang dicintainya, membenci yang dibencinya. Inilah adalah an-nasihah. Kemudian menerima berita yang datang daripadanya dan menerima perintah dan larangannya dan lain-lain yang, dan menyucikannya, mensifatinya dengan sifat-sifat yang dia tetapkan dan tidak memberinya sifat dan gelar kecuali yang diizinkannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita harus bersih hati dan lapang hati dalam hal ini. Wali kitabihi, demikian pula dengan kitabnya. Nasihah li kitabillah, nasihat bagi kitabullah, yaitu bersih hati kita terhadap kitabullah. Orang yang bersih hatinya terhadap kitabullah, mencintainya, membacanya, menerima beritanya dengan tanpa syarat, kemudian menerima perintahnya dan menta'zim dan seterusnya, serta mengharapkan pahala dengan membacanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menolak sedikit pun daripadanya, baik secara totalitas maupun secara parsial. Baik secara totalitas maupun secara parsial. Sebagian orang menerima Al-Quran, ya kalau untuk urusan nikah, untuk urusan urusan nikah, untuk urusan talak, cerai, warisan dan sebagainya. Warisan pun masih juga pakai syarat juga ya, sesuai dengan adat istiadat. Kalau enggak ya, dan sebagainya diterima. Tapi kalau enggak masuk akal enggak diterima, atau enggak sesuai dengan tuntunan zaman enggak diterima. Ini tidak masuk nasihat li kitabillah. Demikian juga wali rasulihi atau wali nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Kita sepenuhnya menyerah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi sudah menjelaskan, maka yang lain langsung diam. Kalau Nabi sudah menjelaskan, Nabi langsung diam. Artinya keterangan ulama tidak boleh menyimpang dari apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Berapa banyak dalam hal ini tidak terlaksana oleh kita. Nabi menafsirkan sudah jelas dan terang, kita menafsirkan dengan tafsiran yang gelap dan samar-samar. Ini yang namanya subuhat. Berapa banyak hadis, berapa banyak ayat Al-Quranul Karim tidak ke situ tunjukannya, tetapi kita palingkan ke situ seolah-olah Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjelaskannya. Padahal Nabi sudah menjelaskannya dengan perkataannya, yaitu hadis qauli, dengan perbuatannya, itu hadis fi'li, kemudian dengan takrirnya, yaitu hadis takriri, yang mana Nabi sahabat melakukan lalu diiyakan atau disetujui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hal itu ada di zaman Nabi lalu tidak dilakukan oleh Nabi, dan Nabi sengaja meninggalkan, tak ada halangan, berarti tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan, karena at-tarku, yang meninggalkan itu, kata yang sahih di antara pendapat ulama, anna-tarka fi'lun, bahwa meninggalkan itu termasuk fi'il. Dan tadi ada hadis fi'li, perbuatan Nabi ya, ada hadis qauli, perkataan Nabi. Nah, perkataan atau perbuatan Nabi, yaitu dengan meninggalkan itu dianggap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi hujjah. Maka kalau ada amalan-amalan ritual yang khusus di zaman Nabi sangat mungkin berlakunya, lalu tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak diperintahkannya, dan tidak pula ada sahabat yang punya inisiatif melakukannya dan disetujui oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita katakan amalan ini sengaja ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sudah katakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, dan Al-Quran telah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dengan demikian maka tidaklah kita akan terpengaruh oleh sedikit pun subuhat, atau sebesar apapun subuhat, apalagi subuhat yang ringan-ringan. Semoga Allah SWT jaga kita dan agama kita dari yang merusaknya. Kemudian wali a'immatil muslimin, yaitu nasih, jujur menasihati a'immatul muslimin. Apa maknanya? Adalah bisam'i wa ta'ah, yaitu mau mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Taib fil ghadab wal ridha, iya, dalam keadaan suka dan tidak suka. Fil mansyati wal makrah, dalam keadaan menyenangkan dan tidak. Ya, sebagian kita kalau dia adil kita senang, kalau tidak adil kita berontak. Tidak, karena sabar, kan Nabi suruh sabar kita. Sabar itu di saat tidak adil. Kalau udah adil sabar lagi. Hah? Ada sabar lagi kalau sudah adil? Kalau Masya Allah salatnya 5 waktu di Masjid bin Sabit, kemudian zakatnya dibayarkan, puasanya lengkap ikut sunnah, naik haji ikut sunnah, dan semuanya ikut sunnah, hukumnya hukum Islam, sabar lagi? Syukur lagi, tidak sabar. Sabar itu ketika dia salatnya tidak jelas misalnya, tapi tetap salat, hukumnya pakai hukum buatan manusia. Iya, sebagian boleh, tidak boleh. Iya, kalau untuk hukum-hukum sosial silakan pakai agama masing-masing dan sebagainya. Di sini baru kita sabar. Apalagi kalau diambilnya harta, dinaikkannya pajak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Disitulah sabar. Sabar itu datang ketika musibah. Kalau tidak ada musibah, tidak sabar namanya. Jelas kaum muslimin. Jadi sabar itu di saat pemimpin yang tidak adil atau menzalimi rakyatnya. Iya, zalim itu sebenarnya kaum muslimin, kalau kita masih zalim, insya Allah siap mendapatkan pemimpin yang zalim. Maka perbaikan mendasar itu adalah pada masyarakat. Sebab ketika kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, bahasanya kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian seperti itulah pemimpin yang akan diberikan kepada kalian. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan Babul Uqubat, Nabi jelaskan bahwasanya tidaklah para pemimpin kalian meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, wa yatakhayyaruna fiyama baina, dan dipilihnya mana yang sesuai mana yang tidak sesuai, kecuali Allah kirimkan kepada mereka pemimpin yang tidak memihak pada mereka.
Jadi kaum muslimin dan muslimat, sekarang pertanyaannya, apakah umat Islam secara umum sudah siap menerima seluruh sunnah Nabi? Ternyata belum. Maka siap-siaplah dengan pemimpin yang juga tidak siap melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pandai mencari alasan. Alhamdulillah umat Islam pada umumnya pandai mencari alasan. Yang wajib upayakan Ustaz jadi sunat. Oh, kenapa begitu Pak? Supaya bisa kami tinggalkan Ustaz. Iya kan? Yang haram upayakan jadi makruh supaya bisa kami kerjakan. Taib. Kalau yang sunnah upayakan jadi bid'ah Ustaz, supaya bisa kami langgar kan itu. Kalau yang bid'ah upayakan jadi sunnah supaya bisa kami melenggang melaksanakan. Masih begini kita. Belum sami'na wa ata'na itu masih jauh dari kita. Maka siaplah kita mendapatkan juga pemimpin yang tak jauh-jauh dari kita. Kan buah tak jauh jatuhnya dari pohon. Kan pemimpin pilihan, iya tak? Pilihan rakyat. Kalau rakyatnya suka menipu semua, tentu yang dipilih. Nah, iya sama. Kalau rakyatnya masih siap korupsi, tentu yang dipilih ya yang sama. Kalau rakyatnya jarang sholat, tentu yang dipilih. Ini kalau sering sholat payah kita di kantor nanti katanya. Payah kita di kantor. Ya kan banyak orang tidak setuju. Ada sebagian pemimpin Masya Allah pernah mewajibkan anak buahnya sholat berjamaah di masjid. 5 menit menjelang ini, woi subhanallah luar biasa gejolak yang terjadi di dalam pemerintahan itu. Ini orang memaksa agama ini, katanya la ikraha. Keluar ayat la ikraha fiddin, tidak boleh paksaan dalam agama. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih berontak. Maka oleh sebab itu, maka laksanakanlah sebagaimana Nabi SAW dulu, beliau ketika di Makkah semua di tangan orang kafir. Betul? Politik siapa yang pegang? Iya, Abu Jahal CS kan? Ya tak? Ekonomi siapa yang pegang? Mereka. Tanah siapa yang pegang? Nah, BPN-nya siapa yang pegang? Yang keluarkan surat-surat tanah siapa? Hah? Semuanya. Makanya ketika hijrah ke Madinah, kalau ada yang tertangkap, kalau nak lepas juga dengan syarat. Apa syaratnya? Serahkan semua apa yang ada pada anda, baik harta bergerak maupun harta bergerak piti ya. Iya, kendaraan itu harta bergerak. Kalau yang tidak bergerak, tanah, rumah. Kalau istri masuk ya? Enggak, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua dikuasai. Nabi bukan tidak ada masukan dari para sahabat. Tentu tahu ada Umar di situ, ada Hamzah, tak? Apalagi rumah orang Quraisy tidak ada yang pakai pagar tinggi, tidak ada penjaga. Mereka tidak biasa itu, karena mereka orang pemberani. Orang pemberani tidak ada penjaganya. Mereka tidak ada yang penjaga. Cuman mereka punya tradisi, tidak boleh perang gerilya. Kalau berani panggil keluar rumah, ayo. Jadi mereka ada istilah, tidak istilah menyerang di waktu orang lengah, tidak ada. Tidak ada istilah orang lengah. Makanya sampai-sampai ketika mereka hendak membunuh Nabi, coba lihat kaum muslimin. Ini orang Arab nih. Ketika mereka hendak membunuh Nabi, kapan mereka mau membunuhnya? Hah? Di saat Nabi sudah keluar, harus berhadapan. Artinya Nabi punya kesempatan untuk bela diri. Kalau seandainya boleh, kata Abu Jahal, malamnya mereka sudah serang Nabi, iya kan? Mereka dobrak pintunya, karena memang tidak ada penjaga. Lalu mereka tombak Nabi dalam rumah. Siapa yang tahu? Tapi mereka pantang untuk tidak berhadapan langsung. Jelas? Jalin tak? Jadi makanya Abu Jahal tak aman, dia tidurnya tetap aman. Padahal ada Umar, ada Hamzah, karena memang tak patut itu. Apalagi memang Nabi melarang itu. Nabi SAW melarang, belum masanya. Innakum qaumun tasta'jilun, kalian adalah orang yang tergesa. Belum masak dah dijolok. Jelas? Alun masak lah dijuluk. Tahu dijuluk? Iya, tentu enak dimakan.
Enak dimakan? Makan satu gigit dibuang nanti. Jadi kalau belum matang lalu dijolok, jatuh dia. Maka kalau ada pemimpin yang zalim lalu jatuh dia, ganti lagi dengan yang tuan-tuan, jolok yang belum matang itu biasanya yang paling tua diambil kan. Habis itu tinggal yang putih lagi, diulang lagi, dan mulai nak matang dijatuhkan lagi. Kenapa? Karena memang begitu kita. Oleh sebab itu tunggu sampai matang. Kalau dah matang nanti insya Allah Allah akan beri. Allah janji kok, kalau sudah saleh kita, Allah berikan pemimpin yang saleh. Maka perbanyaklah lingkungan yang saleh. Pengajian-pengajian, masjid-masjid harus hidup. Ini tidak sedikit masjid, banyak orang yang suka menguasainya tapi tidak bisa menjalankannya. Banyak masjid dikuasai orang tapi tidak bisa menjalankannya. Banyak masjid, mohon maaf ya, sebagian masjid ada yang banyak maksiat di dalamnya, seperti memutar lagu-lagu dan musik dalam masjid. Masih banyak kan? Apalagi dengan hari-hari ini. Iya. Yang dilakukan belum jelas mencintai Nabi diterima, ditambah lagi hal-hal yang dibenci oleh Nabi SAW. Iya tak? Lagu, tahu lagu? Yang namanya lagu itu banyak dustanya kaum muslimin. Makanya orang yang suka belagu dibilang bernyanyi, dikata orang dusta, disebut orang banyak belagu. Karena lagu itu memang banyak dustanya. Makanya orang mencintai Nabi dengan lagu, semoga tidak ya. Semoga tidak. Kalau hanya dengan lagu banyak dustanya. Oke lah, musik khilafiyah Ustaz. Coba lihat lagi. Wanita nyanyi di masjid khilafiyah juga. Suara wanita azan. Boleh wanita azan? Khilafiyah juga. Tapi azan aja tidak boleh di masjid, apalagi menyanyi. Makanya ini harus disadari oleh kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Masjid hari ini, mohon maaf, masih banyak melakukan maksiat. Kenapa? Karena pengurusnya tidak ngaji, pengurusnya tidak berilmu. Makanya asbak rokok banyak di masjid. Khilafiyah lagi, karena ustaznya juga ya alhamdulillah kan. Ya, kalau begitu ya apa boleh buat kaum muslimin dan muslimat dirahmat. Belum lagi ikhtilat dalam masjid, laki-laki dan perempuan, masya Allah, ketika salat rapi tertutup, pas pelatihan ngaji duduk berdekatan. Iya, pas salatnya ditutup, tapi pas tartil tadarus namanya, ya berlingkar laki-laki dan perempuan. Na'udzubillah. Jadi ini adalah kelalaian kita dalam mempelajari agama, sehingga agama itu adalah mengikut rasa dan kira kita. Rasa-rasanya bagus, kira-kira bagus, sehingga kita ingin mendapat pahala tapi dengan cara yang berdosa. Ingin dapat kebaikan tapi dengan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena mereka mengira yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, mereka mengira telah berbuat baik. Padahal itu adalah keburukan, tetapi karena tidak mengetahui. Lebih parahnya lagi ketika ditunjukkan, maka membalas dengan kemaksiatan lebih besar, dengan penentangan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa ammatihim, setelah nasihat kepada para pemimpin, juga nasihat kepada sesama kaum muslimin. Ini yang dikatakan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali tadi. Ya, inni bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bayatu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya berbaiat ke Nabi untuk untuk jujur, untuk mencintai, untuk bersih hati kepada setiap muslim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang patuh dan taat ini nikmat. Maka Nabi katakan ada 3 perkara yang tidak merusak hati. Salah satu yang disebut adalah as-sam'u wa ta'ali walil amri, yaitu mau mendengar dan mau taat. Tapi kalau yang tidak mau pasti ada alasannya. Nanti panjang lagi penjabarannya, bahwasanya siapa dulu pemimpinnya, harus adil dulu, harus melaksanakan agama dan seterusnya. Panjang ceritanya, sampai-sampai nanti kita dituduh pula bahwa kita adalah ulama alat pemerintah dan sebagainya. Subhanallah, yang suka mendekati pemerintah itu siapa? Kita atau iya, yang mengatakan alat itu yang sering mendekati. Kalau awak kan jauh-jauh dikit kan jauh-jauh dikit.
Kalau tak dipanggil, enggak. Allah musta'an. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah jumpa dengan Pak Gubernur. Ya, belum pernah jumpa. Semoga tidak. Semoga tidak. Tapi kalau sempat beliau katakan, ditelepon saya datang, harus datang, saya taat saja. Tapi insya Allah saya semua berdoa semoga tidak pernah ditelepon. Ya. Berat. Iya berat. Tonton coba sendirilah. Tak akan sanggup tonton. Iya berat berhadapan dengan para penguasa itu. Semoga tidak ada beliau membutuhkan saya dan saya semoga tidak butuhkan kecuali antara hubungan rakyat dengan pemimpinnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau sudah kepentingan nanti payah kita. Ya, apalagi kalau sayang berkepentingan dengan beliau. Tapi kalau untuk ngurus apa ya terpaksa lah, ngurus pajak, ngurus apa ya. Nggak bisa enggak, tapi kan ada anak buahnya kan. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi jangan salah sangka enggak. Saya alhamdulillah tidak membenci. Bukan tidak loyal, tapi saya tidak suka dekat-dekat saja. Ya biar dengar sama langsung tidak apa-apa. Ya, bahwa saya tidak suka dekat-dekat. Bukan karena saya lebih baik, tidak. Saya takut saya. Ya kan dia banyak duitnya kan. Ingat pula banyak duit apa kan. Takut saya, itu yang saya takutkan nanti. Atau nanti saya takut pula dipoto orang. Oh, ujub pula saya. Oh, dekat dengan gubernur. Mohon maaf ya. Alhamdulillah ke istana presiden pun tidak berminat juga. Sudah sering diajak tapi belum pernah berminat. Alhamdulillah, semoga tidak ada kesempatan juga. Kecuali kalau sudah jadi presiden. Ayat kan wajib lagi tuan-tuan. Kalau sudah jadi presiden kan wajib di istana. Tidak mungkin saya tinggal di sini lagi. Tuan-tuan mungkin dah payah ketemu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah berikan kita afiat. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jam akur ya. Jam itu akur ya. Oh ya. Jam 6, betul. Kita teruskan? Terus, alhamdulillah, masya Allah. Lagi apa namanya? Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa innama khataballahu bi kitabihil Arab. Imam Asy-Syafi'i mengatakan Allah hanya berbicara di dengan kitabnya langsung kepada orang Arab. Maksudnya apa? Karena memang Al-Quran turun kepada orang Arab. Di Makkah itu adalah orang Arab. Adapun orang Ajam pun yang di situ bicaranya pakai bahasa Arab. Kan ada hamba-hamba sahaya dari jenis Habasyah, dari yang Romawi dan sebagainya. Ada juga satu-satu mereka memakai bahasa Arab. Nah, bi kitabil Arab, bi lisaniha, dengan lisannya orang Arab, dengan bahasanya orang Arab. Ala ma ta'rifu min ma'aniha, yaitu dengan menggunakan makna yang mereka pahami. Ini ingat, catat baik-baik kaum muslimin dan muslimat, bahwa Allah berbicara dengan menggunakan bahasa Arab kepada orang Arab. Kalau andainya Allah berbicara dengan bahasa Arab kepada orang Indonesia, kan ribet kan? Ya tak? Atau sebaliknya Allah berbicara dengan bahasa Indonesia Raya kepada orang Arab, sulit kan? Enggak. Tapi Allah berbicara dengan bahasa Arab kepada orang Arab yang paham makna-makna bahasa itu. Seluk-beluk bahasa itu mereka paham. Artinya bukan lagi perlu belajar. Kalau kita kan sebagian kan paham bahasa Arab, tapi sebagian harus buka kamus dulu atau mikir dulu. Ja'a Zaidun. Apa misalnya dia nak bahasakan, nak tahu bahasa Arab, Zaid pergi. Jadi dia Zaid tetap kan, pergi apa? Ja'a. Kemudian tinggal lagi telah dan akan atau sedang. Kan lama ceritanya itu belum bisa. Itu belum bisa. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mereka adalah otomatis. Seperti yang saya katakan, contoh yang pernah kita sebutkan, ada orang Badui, dia bukan hafiz Quran. Bahkan baru masuk Islam. Salat di belakang seorang imam, membaca ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Sampai di sini benar bacaannya. Di ujungnya dibilang wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Otomatis yang tidak hafiz tadi dia bilang subhanallah, tidak masuk. Potong tangan, tiba-tiba di ujungnya Maha Pengampun Maha Penyayang. Kalau diampuni dipotong lagi,
Dipotong lagi, tidak matching ujung dengan pangkal seperti yang akan dibahas oleh Imam Syafi'i. Jadi ada ayat ujungnya menjelaskan pangkalnya. Disinilah keliru banyak orang memahami laisa kamitslihi syai'un lalu berhenti di situ. Tidak ada yang serupa dengan Allah, betul kan? Sahih. Tapi dijelaskan lagi, walaupun tidak serupa, wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar dan maha melihat. Maka segala sifat yang sama namanya dengan sifat makhluk, maka Allah tidak ada yang sama dengannya. Allah mendengar, kita juga mendengar, tapi pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita. Allah melihat, kita melihat, tapi penglihatan Allah beda dengan penglihatan kita. Dan inilah kaidah umum dalam setiap sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau seandainya kita ikuti Nabi dan orang-orang Arab dahulu, selesai masalah. Tetapi ketika kita berpaling dari itu, maka lahirlah banyak masalah. Karena angkal ayat dijelaskan oleh ujung ayat. Kaum muslimin, dia bilang subhanallah, kadang salat dia subhanallah sampai imam mengulang dan baru dia katakan wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha hikmah. Baru dia diam. Wih, coba bayangkan, dia bisa mengatakan salah tapi betul dia tidak tahu. Betul dia enggak tahu, tapi ketika dibaca betul matching secara makna, dia langsung diam. Ini baru pas. Allah maha perkasa. Karena memotong tangan itu perlu kuasa. Iya tak? Bisa disuruh jadi algojo? Potong tangan orang? Enggak kan? Enggak sembarang. Enggak sembarangan itu. Jangan kan motong tangan orang, mokok sapi banyak yang belum bisa. Iya. Terus terang saya udah lama di Arab nengok orang motong orang pun pernah saya. Kisah sering pernah saya dua kali saya tengok langsung dari jarak dari sini ke Sitar ini jauhnya, hanya dekat, tidak jauh kok ya, dari sini ke pembatas ini ada 2 kali potong tangan juga sudah saya lihat langsung, tapi jangan suruh saya tidak bisa. Mohon maaf. Tapi motong hewan baru korban kemarin baru saya coba. Biasanya ketakutan terus, takut secara teori bisa tapi praktek belum. Alhamdulillah lulus kemarin. Ya, lulus tapi dengan pengecualian. Ya. Ya kalau bisa memang sekali ke bawah langsung tarik selesai kan. Ini masih 3 kali. Itu masih ini. Kemudian pisau saya belum paham mana yang tajam. Saya perlihatkan dulu ke ahlinya yang tukang, memang yang orang paling kuat di Bangkinang waktu itu. 2 hari nyawa melayang di tangannya. Iya, tukang bantai. Udah lama kan. Misalnya ini bagus enggak pisaunya, Bang? Tengok pisau. Oh, enggak bagus Ustaz kata. Akhirnya pakai pisau dia. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa perlu izzah dan hikmah. Ya, memotong tangan itu kan sadis itu. Tetapi karena ada hikmah. Bukankah di dalam kisah surat Al-Kahf yang kita baca setiap Jumat, ya, bukankah Nabi Khadir membunuh anak kecil? Sadis enggak? Teroris enggak? Iya, kalau tafsiran kita sekarang iya. Betul kan? Berarti Bani Israel teroris ya. Kaum muslimin. Maka Musa ingkari dia. Musa ingkari. Kenapa? Karena Musa belum berilmu tentang itu. Maka setelah dijelaskan itu perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti tidak ada sadisme, tidak ada radikalisme di dalamnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh setiap orang mengklaim perintah Allah. Jelas? Sebab nanti diklaim menjadi perintah Allah seperti sekarang, mohon maaf, ya. Melakukan pembunuhan secara langsung tanpa hukum yang ditetapkan, ini juga tidak boleh. Tapi karena sudah terlanjur, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus melalui perangkat hukum yang jelas dan tegas. Tidak semua orang bisa menjatuhkan hukum. Kalau kita jatuhkan, ada orang berzina kita rajam bersama-sama orang muslim, itu bukan urusan kita. Itu ada urusan waliul amri au man yanubuhu, atau yang dijadikan wakilnya. Kalau tidak berdiri, maka kita tidak bisa melakukannya kecuali ada izin dari yang berkuasa. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi orang Badui. Ia bukan orang-orang yang punya titel pendidikan tinggi. Dia datang dari Badui lalu mendengar ayat
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, kalian lalai karena saling membanggakan dan mengumpulkan banyak harta atau jabatan dan sebagainya. Sampai kapan? Sampai kalian ziarah kubur. Kalau diterjemahkan ziarah kubur, apa maknanya? Nah, kalau kita ziarah kubur tidak mau meninggal, orang hidup kan? Ya tak? Coba terjemahkan, sampai kalian ziarah ke kuburan. Masuk waktu maknanya? Tidak masuk kan? Maka terpaksa dimaknakan dengan bahasa kita, sampai kalian masuk kubur gitu ya. Padahal bahasa Arabnya kan ziaratul kubur, ziarah ke kuburan. Kenapa Allah pilih makna hatta zurtum? Tidak disebut dengan mata, Allah tidak memilih kata hatta dakhaltum seperti yang kita terjemahkan. Masuk kan dakhala kan? Atau walija, masuk ke dalam kubur. Atau udkhila, sampai kalian dikuburkan. Hatta kubirtum, tidak. Allah sengaja memilih kalimat zara yazuru ziyaratan, ziarah, karena ada makna yang terkandung dalamnya. Ini hanya dipahami oleh orang Arab. Buktinya orang kita kalau dia berubah maknanya dengan mana masuk kubur, hilang makna itu. Ada masuk kubur selesai, masuk peristirahatan. Kan itu lagi kan? Masuk peristirahatan terakhir. Salah. Itu adalah awal masuk persinggahan pertama menuju akhirat. Persinggahan. Di tempat singgah itu ada yang bersih, ada yang kotor, betul? Kalau tidak percaya pergilah Tol Dumai Permai ini, mampir di tempat rest areanya, masih kotor atau masih bersih? Ini urusan orang ya. Lihat sendirilah nanti, buktikan. Jelas. Jadi ada yang kotor, ada yang bersih. Walaupun namanya rest, tempat istirahat, tapi kadang-kadang tidak bisa dipakai istirahat. Allahumma musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi itu persinggahan pertama, bukan secara terakhir. Lalu orang Arab ini bilang, ketika mendengar hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kubur, itu terjemahan bahasa Arabnya. Terjemahan bahasa kitanya, sampai kalian masuk kubur. Kalau sudah sampai masuk kubur, sudah jelas kan? Tidak balik lagi kan? Tapi kalau zurtum, kalian ziarah ke kubur, maknanya pasti akan kembali atau meninggalkan tempat itu. Karena orang ziarah tidak mungkin menetap di situ. Dan ziarah biasanya lama tuh sebentar. Ya sebentar, tidak bisa lama-lama. Menetap baru lama. Sebentar. Jadi kamu sebentarnya sebentarnya itu sifatnya relatif. Ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Al-Quran ini hanya turunkan kepada Nabi, berbicaralah kepada orang Arab melalui Al-Quranul Karim dengan lisan orang Arab yang mereka paham maknanya. Wa kana mimma ta'rifu min ma'aniha ittisa'u lisaniha. Di antara yang diketahui oleh orang Arab dari makna-makna bahasa Arab itu adalah ittisa'u lisaniha, yaitu luasnya bahasa mereka. Mereka paham sendiri itu. Mereka paham bahwa ini digunakan di sini, ini maknanya. Ini digunakan di sini, ini maknanya. Ini dipakai bahasa ini konsekuensi bahasanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat ketika la ilaha illallah tidak mau diterima oleh orang-orang Quraisy karena mereka paham. Mereka paham bahwa merubah atau mengikrarkan la ilaha illallah, Nabi subhanallah, Allah langsung pilihkan ilaha, bukan kalimat rabba. Sebab apa? Kalau kalimat la rabba illallah, tidak ada Rabb kecuali Allah, orang Quraisy dah paham bahwasanya mereka mengakui dan beriman tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Itu sudah diakui oleh orang Quraisy. Jelas kaum muslimin? Bukti ayat-ayat Quran banyak dalamnya. Ayat Quran banyak. Ketika ditanyakan kepada man khalaqas samawati wal arda, qalu Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Bahkan ketika mereka dalam keadaan musibah di lautan,
ya dalam keadaan gelombang, wa idza ghasyiyahum maujun da'allaha mukhlishina lahuddin, saat itu mereka ikhlas hanya berdoa pada Allah. Berarti ada kalanya orang Quraisy itu ikhlas berdoa sama Allah, ada. Tetapi wa idza falamma najjahum ilal bar idzahum yusyrikun, tapi setelah selamat balik lagi syiriknya, berdoa lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dipilih kalimat ilaha, karena ilah itu maknanya ma'budah, mahbubah, ya, mula, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang dicintai dengan sesungguhnya, tidak ada yang digandrungi sebenar-benarnya kecuali Allah SWT. Kalau tidak ada pencipta selain Allah, orang Quraisy sudah mengakui itu, sudah mengakui. Tapi yang membedakan antara mukmin dengan yang bukan mukmin adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, ini juga orang Arab dengan bahasa Arabnya paham. Makanya Abu Jahal tak mau ikrarkan. Apa sebab? Dia akui ke Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kami akui Nabi Muhammad ini merubah seluruh tatanan kehidupan kita, merubah kearifan lokal menjadi kearifan Islam, merubah budaya-budaya menjadi budaya yang menyesuaikan dengan syariat Islam, bukan Islam menyesuaikan dengan budaya. Hari ini kan orang sudah mulai banyak, kalau Islam itu harus sesuai dengan budaya ocu, gitu ya. Ang tak tahu angnya kan? Awak di mana nih dia di Sumatera Barat harus Islam sesuai dengan Sumatera Barat. Kalau ke Solo, Islam Solo. Kalau Solo, Islam Solo. Dia boleh ke orang? Buktinya sudah lahir jin, lahir dari jin kan lahir dari kawinnya jil dengan dan kejawen. Dia melahirkan anak namanya jin. Ya. Memang jin ini memang Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka paham keluasan bahasa itu, sehingga setiap kalimat yang dikatakan ada konsekuensinya, ada yang dikehendaki di sebaliknya, bukan hanya makna zahirnya saja, tetapi ada makna yang lebih mendalam di antaranya. Wa anna fitratahu ay yukhatiba bisyai'i minhu 'amman zahiran. Secara fitrah, secara alami, orang Arab itu kadang-kadang memakai bahasa yang bersifat umum secara zahir, yuradu bihil 'am zahir. Dimaksud dengannya am secara zahir pula. Wa yustaghna bi awwali hadza minhu an akhirih. Ini biasanya dijelaskan oleh awal, ya, akhir dari perkataan itu dijelaskan oleh awal perkataan. Wa amman, ini akan dibahas secara khusus oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada pelajaran yang akan datang. Wa amman zahirun yuradu bihil am. Dan ada pula secara zahir dia bersifat umum bahasanya, dan memang dimaksud umum, tapi wa yadkhuluhul khas, tapi datang masuk ke dalamnya sebagian yang bersifat khusus. Fa yustadallu ala hadza bi ba'd ma khutiba bihi fihi. Untuk menjadikan dalilnya adalah dengan melihat apa yang bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat atau dalam ayat yang lain atau dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa amman zahiran yuradu bil khas, dan ada pula perkataan itu bersifat umum secara zahir tetapi maknanya khusus pula, maksudnya adalah khusus. Wa zahiran yu'rafu fi siyaqihi annahu yuradu bihi ghairu zahirihi, dan ada perkataan zahir tapi diketahui dari siyaknya bahwa yang dimaksud adalah bukan makna zahirnya. Fa kullu hadza mawjudun ilmuhu fi awalil kalam aw wasatihi aw akhirih. Semua ini terdapat ilmunya di dalam bahasa Arab itu, baik di awal perkataan, di pertengahannya atau di akhirnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mau mempelajari Al-Qur'anul Karim dari awal ke akhir, bukan dipotong-potong, maka selamatlah pemahaman kita. Sering terjadi masalah dalam pemahaman ketika dipotong ayat itu, potong orang. Masalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal sebelumnya Allah yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Berarti ma'iyah di sini bukan ma'iyatuz zat,
bukan ma'iyah bersamanya zat Allah bersama kita, tapi maknanya adalah ilmu Allah selalu bersama kita. Jadi awal ayat itu sudah menjelaskan, cuman kita ambil di tengahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah ada di mana? Mana? Kita nafikan Allah di atas yang jelas, dan kita ambil yang tidak jelas. Kalau ditunjukkan ini untung 5 juta, ini untung belum jelas, antum ambil yang mana? Yang jalih kan? Ambil yang jelas lah. Ini ayat jelas mengatakan Allah di atas. Ini ayat masih maknanya mengandung berbagai makna. Maka ambil yang jelas, tinggalkan yang tidak jelas. Tapi sebagian manusia mengambil yang tidak jelas, meninggalkan yang jelas. Akhirnya sikocopang. Sikocope. Satu terbang, satu lope. Itu yang masalahnya kaum muslimin. Gara-gara menyelamatkan beberapa nas yang masih multi tafsir, meninggalkan nas-nas yang jelas tafsirnya. Ini bukan manhajnya Ahlussunnah. Ahlussunnah itu yang jelas dulu diamankan. Nah, yang tidak jelas tanyakan ke ahlinya supaya jelas. Kalau sunnah tentu mengetahui sunnah, tanyakan ke Ahlus Sunnah, jangan tanyakan ke ahlul. Nah, tuan-tuan yang bilang. Saya bilang ke yang bukan Ahlus Sunnah. Nah, jelas. Jadi kalau baru kata Ahlus Sunnah ketika menegakkan sunnah, kalau bukan, ya, bukanlah. Nah, jadi lihat kita, dia akidah pakai sunnah apa tidak, atau pakai sunat. Kalau sistem metodenya pakai sunat, setiap ayat dan hadis disunat, itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu Anda berkeyakinan begini, mana sunnahnya nih. Tapi di sunnahnya bermasalah. Sunnah itu dibagi dua, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau mutawatir diterima, tapi tak langsung diterima maknanya. Kalau tak sesuai logika ditakwilkan maknanya. Tapi Anda bersyarat. Lalu yang ahad, ahad tidak bisa dalam akidah, masalahnya zanni. Yang akidah itu jazmi. Kalau harus yang zanni tidak bisa menguatkan yang jazm, yang pasti, yang qat'i. Akhirnya ditolak pula. Jadi Anda sebenarnya menolak sunnah lalu mengklaim sebagai ahlus sunnah, dan lebih parahnya yang menjadikan sunnah dianggap sunnah palsu. Subhanallah, nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan taufiknya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini ada berapa alinea lagi? Kita berhenti aja dulu. Belum? Masya Allah. Ini bapak belum ya? Awak nak berhenti alun ya? Baik. Wa tabtadi'u syai'a min kalamiha yubayyinu awwalu lafdhiha fihi an akhiri. Orang Arab biasanya memulai perkataannya, awal perkataan ini akan menjelaskan makna akhirnya. Makna hanya seperti yang tadi kita katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengannya, tetapi Allah tetap punya sifat walaupun namanya sama, hakikatnya tidak sama, yaitu wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Manusia sami' tapi tidak seperti samanya Allah. Manusia basir tapi tidak seperti basarnya Allah. Sebagaimana juga Allah yatakallam, sifat Allah ada al-kalam, tapi berbeda dengan kalam manusia. Ini jelas kaum muslimin. Wa takallama bisyai' tu'arrifu bil ma'na duna al-idahi bil lafzi. Kadang-kadang orang Arab mengatakan sesuatu yang dikenalkannya maknanya tanpa menjelaskan dengan lafaz, cukup dengan makna yang saja. Kama tu'arrifu al-isyarah, sebagaimana bahasa isyarat. Isyarat kan menjelaskan apa maknanya. Pergi ke sini. Ya seperti itu juga bahasa. Jadi ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Misalnya kalau misalnya isyarat tuan-tuan, jam berapa sekarang Ustaz katanya. Kalau ada yang nanya, Ustaz jam berapa sekarang? Apa maknanya? Ya udahlah Ustaz, gitu mana saya harus paham itu. Iya, apalagi kalau sudah banyak nengok jam. Itu bahasa isyarat. Walaupun tidak saya antum jelaskan maknanya Ustaz. Kadang-kadang segan Ustaz, ayolah berhenti. Enggak. Tapi Ustaz, jam berapa Ustaz? Ya, orang tua dulu, cerita nenek-nenek kita dulu. Ya, mereka kalau makan di rumah orang,
Jadi kalau minta tambah nasi, tidak langsung tambah wah, bukan gitu bahasanya. Jadi diangkat itu apa namanya, cembung nasi itu apa, wadah tempat nasi itu, Pak. Teh, iko bapo go teh ini. Dibalik gitu kan. Berarti tidak kosong. Dijawab sama teh. Dengan ngangkat periuk pula berbalik juga gini. Lebih kurang sama go je konaknya. Itu bahasanya. Halus kan? Jadi dia hanya, ini berapa harganya teh? Seolah-olah nanya harga dia. Maksudnya ini dah habis, bisa diisi lagi tuh enggak? Ternyata di belakang enggak ada. Dibilang sudah habis, enggak mungkin juga. Akhirnya diangkat lagi periuk dengan terbalik, lebih kurang sama harganya ini. Kadang-kadang bahasanya ini kapan dibelinya gitu kan? Nah, ini jawab, ini lebih duluan. Bahasa isyarat. Jadi ada kalanya bahasa isyarat ya dipahami langsung juga oleh mereka. Mereka langsung bisa paham. Jadi seperti tadi, hatta zurtumul maqabir, ini kan bahasa isyarat nih, sampai kalian ziarah kubur. Ini isyarat bahwa kuburan persinggahan, bukan peristirahatan terakhir. Nah, wa tabtadi'u syai'a bi yubayyinu akhiru lafdhiha minhu an awwalihi. Kadang-kadang memulai bahasa tadi thumma yakunu huna indaha thumma yakunu hadza indaha min a'la kalamiha. Kemudian yang seperti bahasa yang tersirat ini ada termasuk bahasa tinggi mereka, bahasa tinggi. Kalau sudah mulai banyak syarat, bahasa tinggi. Limfiradi ahli ilmiha bihi, karena yang paham adalah orang yang punya ilmu tentang itu. Bahasa-bahasa seperti itu. Duna ahli jahalatiha, tidak sama dengan orang yang tidak mengenal bahasa itu. Wa tusammi asy-syai' al-wahida bil asma'il katsir. Orang Arab juga menamakan sesuatu dengan nama yang banyak. Ada namanya sinonim juga dalam bahasa Arab. Nah, waktu misalnya pintu, ya kalau bahasa sekarang ya bab, kemudian madkhal, kayak gitu ya, pintu, bab, dan madkhal dan sebagainya. Misalnya gandum, dalam bahasa Arab ada hintah, ada syair, ada bur, ada dan sebagainya. Korma sebutannya kan banyak, ada balah, ada rutab, ada tamar, ada barni dan sebagainya. Jadi sesuatu yang satu jenis kadang dinamakan dengan berbagai nama. Nah, subhanallah. Wa tusammi bil ismil wahid al ma'ani al katsira. Sebagaimana satu kata juga memulai banyak makna. Misalnya wasubhi idza as'asa. As-as itu dalam bahasa Arab maknanya aqbala wa adbara, masuk dan pergi, atau datang dan pergi. Maknanya kadang berlawanan malah. Makanya dalam antara orang Yaman misalnya dengan orang Jazirah Arab, orang Hijaz, kata kalimat ijda kan biasanya dikatakan ketika makan tuh, Pak. Kalau makan ijda maknanya, kalau orang Hijaz bilang kalau ijda itu silahkan makan, habiskan itu. Tapi kalau orang Yaman bilang ijda maknanya bisa makna berlawanan, buat orang tak jadi makan. Sama juga ada istilahnya kalau bahasa Ammiyah sekarang, masyi orang Yaman dengan masyi orang Mesir katanya. Kalau masyinya orang, saya lupa mana yang terbalik, pokoknya salah satunya Yaman kalau bilang masyi maknanya ma fi syai', tidak ada. Tapi kalau orang Mesir misalnya bilang masyi, insya Allah ada. Nah, coba bayangkan. Dari kalimat yang sama maknanya berbeda. Jadi satu bilang masyi maknanya ma fi syai', kalau bilang masyi pokoknya tetap jalan. Bertentangan lagi ya, bertentangan. Jadi ada makna yang kalimat yang satu memiliki banyak makna, dan itu akan dijelaskan dengan qarinah atau dengan penjelasan dari ayat atau hadis yang lain. Misalnya kalimat aula mastumun nisa, misalnya la masa di sini oleh ulama ditafsirkan dengan dua tafsir. Jumhur menafsirkan dengan al-jima', Imam Asy-Syafi'i menafsirkan dengan al-lamsu, menyentuh. Antara menyentuh dengan jima' beda. Kalau menyentuh saja paling-paling bagi yang mengatakan mewajibkan wudu, tapi kalau berjima' mewajibkan
Mandi. Mana lebih besar, biaya mandi atau biaya wudu? Mandi lebih besar karena pekerjaannya juga besar. Taib. Subhanallah, wa kanat hadhihi alwujuh allati wasabtu ijtima'aha fi ma'rifati ahli minha bihi wa ikhtalafat asbab ma'rifatiha ma'rifatan wadihatan indaha. Nah, wujuh, bentuk-bentuk bahasa seperti ini yang telah aku sebutkan, kata Imam Syafi'i, ijtima'an, baik secara terkumpul. Istima'ah, kapan berkumpul maknanya? Fi ma'rifati ahli ilmi minha, orang yang berilmu tentangnya, sekalipun berbeda cara dan sebab pengetahuannya tentang itu, ma'rifatan zahirah, merupakan pengetahuan yang jelas indah di sisi orang Arab, walaupun berbeda cara mereka mengetahuinya, baik dengan talaqi ataupun dengan belajar. Nah, mustangkaran indah ghairiha, tapi tidak dikenali oleh selain orang Arab yang tidak ahli. Mimman jahila hadza min lisaniha, orang yang jahil terhadap makna ini dari lisannya. Wa bilisaniha nazal alkitab wa ja'at sunnah, dan ingat, dengan bahasa Arab lah datang Al-Qur'an, turun Al-Qur'an, wa ja'at sunnah, dan datangnya sunnah. Lihat bedanya, nazal alkitab turun, wa ja'at sunnah datang. Karena Al-Qur'an dari Allah, sunnah dari Nabi, bahasanya beda. Makanya Al-Quran nuzul, karena yang menurunkannya dari atas. Sunnah datang karena datangnya dari sama-sama dari bawah. Ini bahasanya dipilih ini. Fatakallafa al-qawla fi ilmiha takallufa man yajhalu ba'dahu. Sehingga orang yang tak paham tadi memaksakan diri berkata tentang ilmu itu seperti orang yang jahil terhadap sebagiannya. Jadi tidak melengkap ilmunya tentang itu, tapi bicara juga akhirnya menyimpang daripada ini. Wa man takallafa ma jahila wa ma lam tuthbithu ma'rifatuhu, orang yang memaksakan diri berbicara tentang apa yang dia jahil dalam masalah itu dan ilmunya tidak cukup untuk itu, kanat muwafaqatuhu lis-shawab, maka ini hasilnya, natijahnya, yang memaksakan diri, yang tak paham tapi memaksakan diri berbicara, muwafaqatuhu lis-shawab, walaupun dia mendapatkan benar dalam ijtihadnya itu. In wafaqahu, kalau seandainya dia bertepatan benarnya, min haitsu la ya'rifu, tanpa dia ketahui. Kan dia tidak punya ilmu, tapi dikira-kira ternyata benar. Ghaira mahmudatin, tetap tidak terpuji. Sebab apa? Karena dia berijtihad pada sesuatu yang dia tak patut berijtihad. Wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Wa kana bi khata'ihi ghaira ma'dzur, tapi kalau dia salah tak dimaafkan, berdosa. Idza manataqa fi ma la yuhitu ilmu bil farqi bainal khata'i was shawabi fihi, apabila dia berbicara dalam sesuatu yang dia tidak menguasai mana yang salah, mana yang benar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, maka berbicara atas nama Allah ini tidak bisa hanya dengan keberanian diri, tapi harus benar berhati-hati. Berapa banyak orang sekarang berbicara atas nama Allah tapi menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa, dengan model apa? Keberanian dan kadang-kadang kemasyhuran, kemudian banyaknya orang yang menyenangi. Banyak sekali ilmu yang dipelesetkan gara-gara mengikuti aliran dan aluran yang diinginkan oleh orang-orang yang mendengarkan. Semoga Allah SWT pelihara ilmu kita, Allah pelihara amal kita, Allah pelihara niat kita, sehingga kita tidak berbicara kecuali dengan yang Allah berikan ilmu tentangnya, dan tidak malu-malu untuk mengatakan sesuatu yang hak itu hak, yang batil itu batil, sekalipun konsekuensinya berat bagi sebagian, tapi bagi sebagian mungkin Allah jadikan ringan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Sampai jumpa kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ta'ala ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.